tesot ya, tisu kusot. Bilangnya nggak jualan lu ya, padahal lu buat AdSense YT lu ya. Dasar kopeot, sok-sokan, nggak ambil untung apa kau? Waroko. Kenapa nggak langsung sebut nama sih? Emma Waroka gitu loh. Kalau jago tuh langsung sebut nama. Hei ibu-ibu, yang viral dari lagu orang yang dijadiin lelucon. Benerin dulu atulah vinirnya. Bilangin orang tua, noh, lihat noh, gelambiran lu di mana-mana. Bu, nggak usah ngurusin sholat orang. Kan ibu nggak 20 jam sama beliau. Dan iya, Mamski juga tidak pernah mengklaim kalau dia tirus kok. Tapi minimal banget minimal. Mamski nggak pernah pakai filter untuk nutupin kerutannya dan gelambirannya. Mamski nggak tirus, tapi kulitnya kenceng. Oh iya, please gunain smartphone-nya dong. Buka Wikipedia atau Google. Sinetron or filmnya Mamski Emma Waroka. Bilang nggak mau ngejabanin, tapi nyerang personal mulu. You know what? Orang yang kalah pasti nyerang personal, kalau nggak pamer-pamer. Doktif kirim ke Mamski nih komennya Doktif di tempatnya si emak-emak ini nih, emak-emak rempes ya. Doktif bilang nggak pernah lo ngomong gitu ke Mamski dari awal, nggak pernah ada masalah, jadi saksi NM juga, demi Allah bener. Doktif malah pengen bantu, makanya dateng terus ke sampai sekarang ya, dari yang pengadilan negeri Jakarta Selatan sampai yang sekarang pun masih berusaha banget untuk bisa bantu dalam hal apa, pembuktian bahwa yang produknya DRL sama seperti yang dipunyain si DRG gitu loh. Jadi ini tuh bener banget nih, ini bener banget, dan ini adalah saksi ya Mamski ya, bahwa Doktif tulus dan gak ada omongan apapun dari Doktif ke Mamski. Ya wallahi Doktif ini orangnya tulus banget, aku bisa bersaksi. Karena memang perjuangannya dari awal sampai akhir. Beda nih sama yang gue gak tahu ya, gue gak ngerti dia ngomong apa, karena Mamski udah blok dia punya akun, jadi gak keluar di aku. Karena yang aku dengar omongannya selalu bilangnya A1, tapi banyak banget omongannya yang terutama tentang Mamski yang bohong besar ya, itu. Jadi ini Doktif udah komen top banget, jangan dipercaya sama sekali omongannya Nepos 2. Tesot ya, tisu kusot. Bilangnya nggak jualan lu ya, padahal lu buat AdSense YT lu ya. Dasar kopeot, sok-sokan, nggak ambil untung apa kau? Dasar kau yubrak. Sok-sokan aku ngambil apa kau YT lu? Si Yubrik ini, dan yang jahatnya nih orang ya, si Yubrik ini ya guys, telepon gue pagi-pagi. Jadi sebelum ada masalah itu kerjaannya si Yubrik ini nelponin gue mulu, wallah. Jadi dia kalau mau adu domba gue sama Doktif nggak kena. Kok bahas yang lain sih, berisik banget. Ini apa berisik woi? Namanya gadungan, penyanyi gadungan. Aduh ngapain sih? Ngapain penyanyi gadungan itu? Itu kan bukan penyanyi, itu cuman gara-gara bikin konten sekali yang ibrik. Penyanyi dangdut gadungan itu paling benci sama Doktif. Gigi ngetril. Oh my god. Pakai vinir harga gopean kali, gue nggak ngerti ya, jadinya kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Ngapain penyanyi gadungan itu? Itu kan bukan penyanyi, itu cuman gara-gara bikin konten sekali yang ibrik. Rosa segera timnya langsung akun itu dilaporkan, orangnya suruh tanggung jawab. Dia udah pasang pakai lagu. Itu orang memang cuma cari ribut, dan gue nggak akan ladenin karena bukan levelnya Mamski. Teman-teman gue itu artis-artis yang seperti gue, yang udah bener-bener jadi artis dari zaman dulu. Orang-orang yang memang biasa-biasa aja kita, karena kita nggak ngerasa jadi artis juga. Yang memberikan julukan artis itu adalah masyarakat, nonton sinetronnya kita. Terus mereka memang ya memang mereka tahu siapa kita gitu loh. Jadi nggak perlu harus kita bilang, oh
gue ini gini, gue gini, nggak perlu bayar buzzer untuk kasih tahu ke bikin konten. Oh, dia kan artis terkenal, typing di tempat orang, itu artis terkenal, nggak perlu. Ya, artis tidak akan pernah mengakui dirinya artis karena yang memberikan label artis adalah masyarakat, gitu. Ya, kerjaannya fitnah dan dia paling benci sama Doktif. Si penyanyi dangdut gadungan itu paling benci sama Doktif. Demi Allah ya Rasulullah, kalau Mamski bohong, biar gue kismin selama-lamanya. Dia habis ketemuan sama aku di pengadilan. Doktif itu kan teman sama Mamski, bestie Doktif. Terus Doktif bilang, aduh aku mau ke pengadilan tapi udah menjelang terakhir, sesi terakhir, ketemuannya di Miami aja karena kita mau support kan untuk NM kan, jadi kita makan di Miami. Dan Doktif sudah ada di aku yang bilang aku mau ke Miami. Terus kata Doktif, oh ya gitu ya. Doktif belum bilang sorry, kebalik. Doktif belum bilang kalau dia mau ketemu di mana ya sama Mamski. Pokoknya dia bilang udah nggak bisa ke pengadilan, udah tinggal sesi terakhir, nggak cukup nih waktunya untuk sampai ke pengadilan. Terus aku bilang, abis ini teteh kemana? Kata Doktif kan, oh aku mau ke Miami, pengen makan di sana. Habis dari pengadilan, aku sama asisten aku kita jalan ke Miami. Itu ada lah itu si gigi ngetril. Tiba-tiba masuk ke atas lantai 2-nya Miami, udah ada Doktif. Lo tahu? Lu tisu kusut. Lu bilang lu nggak nyari untung, gue nggak jualan, lu jualan. Akun lu jualan. Gue lihat, tapi kena PL. Kenapa? Karena lu cuman naro di keranjang kuning, tapi lu nggak punya barang-barangnya. Karena lu pelit. Lu pelit kau, ya. Barang-barangnya nggak ditaruh di keranjang kuning. Kena lah dia di permanen, tutup sama TikTok. Duitnya masih ada, gue nggak tahu mungkin masih receh, tapi udah keluar-keluarnya TikTok ini masih ada, bodo amat. Ngapain lu tesot ya, tisu kusot. Nah terus Doktif itu karena memang maunya ketemuan sama aku ya, bukan sama lu gitu ya. Tapi dia ini buka, lu tahu nggak apa? Dia ambil keuntungan di pengadilannya Niki dengan cara apa? Dia pakai 2 kamera on. Kalau gua kan 1, hanya untuk kalian TikTokers. Dia di TikTok dan di YT, dia punya YT. Lu bilangnya nggak jualan lu ya, padahal lu buat AdSense YT lu ya. Dasar kopeot. Buat YT kau, sok-sokan. Nggak ambil untung apa kau? YT kau. Muka gue semua, muka Doktif semua, muka NM kau ambil. Ya. Dasar kau yubrak. Sok-sokan aku ngambil apa kau YT lu? YT lu ke mukanya Doktif. Doktif nggak suka juga karena kan memang dibayarin sama Doktif, ditraktir hari itu ya. Kena traktir lah kita semua. Gue juga nggak nyangka gitu. Jadi fitnahannya si Yubrik ini terlalu parah ya. Kalau Doktif itu nggak suka sama NM, nggak mungkin datang traktir semua orang, termasuk lu, kemakan kan lu itu makanannya NM. Padahal lu udah ambil untung untuk AdSense, dari YT lo itu. Ya, bilang nggak ambil untung, keterlaluan kau. Udah gitu, guys dengerin ya. Si Yubrik ini udah ngevideoin gue sama si Doktif, bilang-bilang ditraktir loh. Langsung Doktif jangan bilang, maksudnya ngapain sih, itu kan lagi on semua kamera dia ke muka kita. Oh kenapa, ini kan emang nggak usah, karena kan Doktif tuh orangnya nggak mau gitu loh, kayak ini ditraktir gitu, masih kayak gitu. Gue bilang udah gue gituin kan. Karena kita tuh menjaga privasi ya. Untuk artis real, kita menjaga privasi. Ini pun mati. Gue ketemu Doktif, ini pun mati. Kecuali kita mau live TikTok berdua. Ini asik lagi makan di depan. Kita lagi ngobrol yang intens, yang private masih ya. Kenapa? Buat YT-nya dia, YOUTUBE. YT AdSense ya kan. Ngambil untung kau, lebih parah kau.
Gua jualan masih ada, gue masukin buat TikTok. Karena TikTok kerjasama sama gue, kerjasama sama MCN gue. Tanggung jawab gue untuk jualan sebagai profesi gue, sebagai e-commerce-nya TikTok. Lu apa? Lu bawa kamera TikTok, lu bawa kamera YT.